Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Fadilah ST. Saya peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrinda Kurniawita SPD, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Rahmatul Karimah, SPAM Apoteker, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Muhammad Luki Fadilah akan menjelaskan definisi dan isu yang diambil serta analisa metode Fishbone terkait dengan isu global yang bertemakan korupsi. Yang pertama yaitu mengenai definisi dan isu yang diambil. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikutnya mengenai isu yang diambil. Isu yang kami ambil mengenai adanya indikasi terseretnya ex-Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi dan jajarannya dalam kasus korupsi 6 kegiatan di Setda Kabupaten Kuantan Sengingi senilai 13,3 miliar. Kasus ini masih dalam proses tahap sidang pengadilan oleh Kejaksaan. Sumber kami dapat dari regionalkompas.com. Untuk menambah referensi mengenai isu yang kami ambil, kami akan menampilkan video pemberitaan mengenai kasus korupsi ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Mantan Bupati Kuansing periode 2016-2021, Mursini ditahan dan langsung dijebloskan ke penjara ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru oleh Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejati Riau Kamis 5 Agustus 2021 sore. Tersangka kasus dugaan korupsi 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing ini akan ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelum ditahan, tersangka Mursini sudah dipanggil sebanyak 3 kali. Pada panggilan pertama, Mursini tidak datang dengan alasan penasehat hukumnya sedang sakit COVID-19. Pada panggilan kedua, Mursini kembali mangkir dari panggilan jaksa untuk diperiksa. Mursini yang sudah berstatus tersangka ini datang ke gedung Kejati Riau pada panggilan ketiga Kamis kemarin. Kemudian, lanjut untuk definisi serta analisis menggunakan metode Fishbone terkait dengan isu korupsi yang kami ambil. Analisis Fishbone atau Ishikawa adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Gaspers v. 2002. Untuk analisa korupsi menggunakan metode Fishbone. Pada analisa ini kami mengambil 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu individu, seperti minimnya akhlak moral atau kurangnya usaha menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai moral. Kemudian minimnya integritas, karena integritas merupakan kunci penting mengendalikan sikap dan perilaku manusia, khususnya untuk memberantas praktek korupsi. Dan rasa kurang puas atau kurang bersyukur, seperti terhadap pendapatan maupun jabatan. Yang kedua, organisasi. Seperti keteladanan pemimpin. Keteladanan para pemimpin pemegang kekuasaan menjadi kunci untuk membangun kepemimpinan yang bebas dari korupsi. Kemudian manajemen kurang transparan atau kurang terbukanya dalam hal mengelola keuangan. Dan selanjutnya, penyalahgunaan kewenangan
atau memanfaatkan posisi jabatan untuk melakukan praktek korupsi. Yang ketiga, lingkungan atau sosial. Korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang tidak berbahaya dan hal yang biasa di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, penegakan hukum tindak pidana korupsi masih lemah. Hukuman bagi para koruptor khususnya di Indonesia selama ini masih tergolong ringan, sehingga korupsi semakin marak dan kurang memberikan efek jera bagi para pelakunya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Melda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT terkait studi kasus yang kita ambil mengenai analisis isu global terkait korupsi ini. Langsung saja, analisis yang kita gunakan itu analisis SWOT. Artinya analisis SWOT ini merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi S itu strength, artinya kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunities atau peluang, dan terus itu ancaman terhadap suatu hal. Nah, langsung saja ke analisis SWOT-nya. Pertama S ya, strength atau kekuatan. Nah, di sini adanya peran dari lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan untuk kasus korupsi ini yang terintegrasi. Diketahui bahwa dugaan kasus korupsi ini yang melibatkan ex-Bupati Kuansing awalnya ditangani oleh tim Kejaksaan Negeri Kuansing, yang kemudian untuk mempercepat penanganan kasus ini akhirnya ditangani oleh Gabungan Kejari Kuansing, Kejaksaan Tinggi Riau, dan tim Kejaksaan Agung lewat supervisi. Kemudian kelemahannya adalah kurangnya perhatian ataupun koordinasi dan pengawasan dari masyarakat dan instansi-instansi terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Kemudian peluangnya adanya peraturan atau undang-undang keterbukaan tentang informasi publik yang mewajibkan lembaga untuk memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan dapat diketahuinya anggaran daerah dan pertanggungjawaban penggunanya oleh semua pihak. Tidak ada lagi anggaran yang ditutup-tutupi. Kemudian juga adanya media yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah dengan mungkin bisa melakukan liputan atau laporan terkait investigasi dan kondisi daerah terkini. Kemudian ada threat atau ancaman. Pelaku tindakan pidana korupsi ini cenderung memiliki banyak jaringan yang melibatkan banyak orang dalam ataupun pihak luar. Hal ini menyebabkan kejahatannya cenderung rapi dan sedikit meninggalkan bukti. Untuk selanjutnya, mengenai rekomendasi alternatif penyelesaian isu akan disampaikan oleh Ibu Nofrinda. Selanjutnya, tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu, di mana isu yang diambil mengenai adanya indikasi terseretnya ex-Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan jajarannya dalam kasus korupsi 6 kegiatan di Setda Kabupaten Kuantan Singingi senilai 13,3 miliar. Kasus ini masih dalam proses tahap sidang pengadilan oleh Kejaksaan. Penyebab karena lemahnya akuntabilitas atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan juga kurangnya pengawasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel alternatif penyelesaian isu yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, dan para pihak. Alternatif penyelesaian yaitu pembaharuan atau memperbaiki tata pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah dalam mengatasi tipikor khususnya di pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti yang kita tahu, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan suatu daerah adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara.
Begitu banyak fenomena kasus yang menjerat aparatur dalam pengelolaan keuangan dan dana suatu daerah. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi masyarakat. Selanjutnya, tahapan setiap alternatif. 1. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabel untuk setiap kegiatan pada pemerintahan daerah. Ini berarti setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dapat dilakukan dengan penuh keterbukaan. Tahapan setiap alternatif yang kedua, media membantu publikasi informasi secara menyeluruh. Media sosial memberikan kesempatan kepada siapapun untuk terlibat di dalamnya secara langsung, sehingga mereka bisa memanfaatkan media sosial untuk mengabarkan informasi secara menyeluruh. Dan pemanfaatan media sosial ini tentunya sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan yang membutuhkan elemen-elemen yang dapat mensupport tersampainya pesan dengan baik. Selanjutnya, hasil yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil dalam mengelola seluruh kegiatan di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini, tentu tidak terlepas dari kerjasama antar pihak, dan untuk setiap penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama diharapkan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Dan akan tetapi, apabila kata mufakat tidak dapat dicapai, maka untuk kerjasama antar daerah yang terdapat dalam satu provinsi harus dilaporkan ke pihak yang lebih tinggi. Selanjutnya, para pihak yang terlibat dalam penyelesaian isu ini adalah pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan media. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.